Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalia Amirna Nila Mustika dengan nomor NIM 230103094. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas beberapa contoh soal taksonomi Bloom dengan materi garis singgung lingkaran. Sebelum ke contoh soal, kita akan membahas apa sih taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka atau klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan berpikir siswa, dari yang sederhana hingga kompleks. Taksonomi Bloom terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pengetahuan, yang dimana pengetahuan di sini mengingat fakta dan informasi. Yang kedua ada pemahaman. Maksud dari pemahaman di sini menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga ada penerapan, yang dimana menggunakan pengetahuan dalam situasi baru. Yang keempat ada analisis untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima ada sintesis. Sintesis yang dimaksud di sini yaitu menggabungkan informasi untuk membuat sesuatu yang baru. Yang keenam ada evaluasi, yang dimana evaluasi ini memberikan penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria. Di sini ada beberapa kompetensi dasar atau indikator pencapaian dalam kompetensi dalam materi garis singgung lingkaran. Bagian A menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Yang pertama di sini mengidentifikasi garis singgung lingkaran. Yang kedua, melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang ketiga, menurunkan rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang keempat, melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Yang kelima, menurunkan rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Bagian B yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Yang terakhir, yaitu menghitung panjang sabuk lilitan minimal lingkaran. Materi ini terdapat di kelas 8 pada semester 2 yang akan kita bahas. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama di sini untuk indikator soalnya yaitu siswa dapat mendefinisikan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan tepat. Yang dimana bentuk soalnya yaitu pilihan ganda, level kognitifnya yaitu C1 atau mengingat, untuk tingkat kesulitannya itu mudah. Untuk soalnya yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran B dan D adalah untuk option A, arah lurus terpendek yang menyentuh lingkaran D dan B di satu titik masing-masing. Yang B, jalur penghubung antara B dan D yang melalui satu titik pada setiap lingkaran. Yang C, lintasan lurus yang menyinggung kedua lingkaran dari arah dalam. Yang D, garis lurus yang bersentuhan dengan lingkaran B dan D tanpa melewati ruang di antara pusatnya. Untuk kunci jawabannya di sini yaitu C. Tapi kita lihat dulu untuk pembahasannya. Untuk pembahasannya di sini, kita misalkan dua lingkaran yang dimaksud adalah lingkaran B dan lingkaran D. Jadi, garis singgung persekutuan dalam lingkaran B dan lingkaran D adalah segmen garis paling pendek yang menyinggung lingkaran B dan lingkaran D serta melalui daerah di antara kedua lingkaran tersebut. Jadi, untuk alasan tiap optionnya, yang pertama A, yaitu arah luas terpendek yang menyentuh lingkaran D dan B di satu titik masing-masing. Untuk kesalahan utama di option ini ada kata terpendek, yaitu kata terpendek ini tidak relevan dalam konsep garis singgung.
Karena meskipun benar bahwa garis singgung menyentuh satu titik di setiap lingkaran, menyebutnya sebagai arah lurus terpendek, ini kayak kurang tepat. Kalimatnya itu kurang tepat dalam konsep garis singgung lingkaran. Jadi, garis terpendek antara dua titik biasanya adalah garis lurus antara titik tersebut, bukan garis singgung. Jadi, kalimat ini terdengar atau kalimat ini termasuk kalimat ilmiah, tetapi konsepnya itu salah. Untuk option yang B, jalur penghubung antara B dan D yang melalui satu titik pada setiap lingkaran. Kesalahan utama pada option ini, kalimatnya terlalu umum, karena tidak menyebut bahwa garis tersebut menyinggung lingkaran. Jalur penghubung ini bisa berarti garis apapun yang termasuk garis potong. Karena tidak dijelaskan bahwa garis ini hanya menyentuh tanpa memotong, maka tidak bisa disebut dengan garis singgung. Jadi, kesimpulan pada poin ini terlalu umum dan tidak menunjukkan sifat khas dari garis singgung atau sifat definisi dari garis singgung itu sendiri. Untuk yang option yang C, lintasan lurus yang menyinggung kedua lingkaran dari arah dalam. Kenapa ini benar? Kita lihat. Karena ini menjelaskan dengan tepat karakteristik dari garis singgung persekutuan dalam. Garis ini menyentuh dua lingkaran masing-masing di satu titik, dan jalurnya melewati antara pusat kedua lingkaran. Inilah ciri khas dari garis singgung dalam. Untuk yang D, garis lurus yang bersentuhan dengan lingkaran B dan D tanpa melewati ruang di antara pusatnya. Kesalahan umum dalam option ini adalah definisi dari garis singgung persekutuan luar, bukan garis singgung persekutuan dalam. Jadi kalimat ini jelas salah karena garis yang menyentuh kedua lingkaran namun tidak melewati ruang di antara pusatnya, yang merupakan ciri khas dari garis singgung persekutuan luar. Padahal pada soal menanyakan persekutuan dalam. Jadi kalimat atau option D ini sudah jelas salah. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada memahami yang terdapat dua contoh soal. Yang pertama kita lihat. Untuk indikator yang pertama di sini disajikan beberapa ilustrasi. Siswa dapat memilih contoh ilustrasi garis singgung persekutuan luar dengan cermat. Bentuk soalnya itu pilihan ganda. Level kognitifnya yaitu C2 atau memahami. Tingkat kesulitannya itu mudah. Untuk soalnya di sini cermati ilustrasi berikut. Terdapat 4 gambar atau ilustrasi garis singgung persekutuan luar ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat. Untuk option yang A 1 dan 2, untuk option B 1 dan 3, untuk option C 2 dan 3, dan untuk option D 3 dan 4. Dan untuk kunci jawabannya di sini yaitu yang A 1 dan 2. Kita lihat dulu untuk pembahasannya. Untuk pembahasannya di sini, garis singgung persekutuan luar adalah ruas garis terpendek yang menyinggung dua lingkaran serta tidak melalui daerah di antara kedua lingkaran tersebut. Jadi, garis singgung yang dimaksud adalah P dan Q. Berdasarkan definisi tersebut, ilustrasi yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Kita lihat untuk alasan tiap opsinya. Untuk yang A, ini benar karena keduanya adalah contoh garis singgung persekutuan luar, garis menyinggung dua lingkaran dari sisi luar dan tidak melewati bagian tengah. Kita lihat untuk gambarnya di sini. Untuk option yang A yaitu 1 dan 2. Yang pertama untuk gambar pertama itu maksudnya di sini yaitu garis P dan Q ini dari ini tidak melewati garis tengah. Berarti ini benar. Dan kita lihat untuk option yang kedua di sini ini juga benar untuk panjang dari P dan Q dari persekutuan luar tidak melewati seperti yang contoh yang ketiga yang ini. Panjang dari P dan Q yang dimana PQ-nya ini melewati garis tengah. Jadi ini bukan dari persekutuan luar. Yang persekutuan luar itu yaitu
yang pertama dan yang kedua. Kita lihat untuk yang B, yang pertama dan yang ketiga. Untuk yang pertama adalah contoh ilustrasi garis singgung persekutuan luar, tetapi gambar yang ketiga adalah contoh ilustrasi garis singgung persekutuan dalam, karena garisnya melewati ruang antara pusat lingkaran. Yang C, gambar 2 dan gambar yang ketiga. Gambar 2 adalah contoh ilustrasi garis singgung persekutuan luar dan gambar yang ketiga adalah contoh ilustrasi garis singgung persekutuan dalam. Untuk option yang D, yaitu gambar ketiga dan gambar keempat. Gambar ketiga dan gambar keempat adalah contoh ilustrasi garis singgung persekutuan dalam, jadi bukan jawaban yang diminta. Karena yang diminta itu adalah persekutuan luar. Kita lanjut ke contoh yang ketiga di sini. Untuk indikator soalnya yaitu disajikan suatu gambar, siswa dapat menyatakan kembali rumus jarak dua titik pusat dengan tepat. Bentuk soalnya pilihan ganda. Untuk level kognitifnya di sini masih dengan C2 atau memahami ya. Untuk tingkat kesulitannya di sini mudah. Untuk soalnya perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar 1.1, panjang KL dapat dihitung menggunakan rumus. Untuk option A, D sama dengan akar P kuadrat min RK plus RL kuadrat. Untuk option B, D sama dengan akar P kuadrat plus RK plus RL kuadrat. Untuk option C, D sama dengan akar P kuadrat plus RK min RL kuadrat. Untuk option D, D sama dengan akar P kuadrat min RK min RL kuadrat. Kita lihat untuk kunci jawabannya. Di sini B, dan untuk pembahasannya, berdasarkan gambar di soal, D adalah panjang KL, yang dimana jarak K ke L atau jarak dua titik pusat itu. P, panjang garis singgung persekutuan dalam. Untuk RK itu panjang radius lingkaran K, dan RL itu panjang radius lingkaran L. Maka, rumus dari panjang KL adalah D sama dengan akar P kuadrat plus RK plus RL kuadrat. Kita lihat untuk alasan tiap opsinya. Untuk opsi yang A, D sama dengan akar P kuadrat min RK plus RL kuadrat. Kenapa ini salah? Karena ini tidak sesuai karena tanda negatif yang ini dan RK plus RL tidak cocok dengan konteks garis singgung persekutuan dalam. Untuk option yang B, kita lihat D sama dengan akar P kuadrat plus RK plus RL kuadrat. Kenapa ini benar? Karena kita membentuk segitiga siku-siku dari sisi P atau panjang garis singgung itu dalam ini dalam gambarnya yang ini terdapat segitiga siku-siku di sini. Kita lihat. Untuk sisi RK plus RL itu gabungan jari-jari yang saling berlawanan arah. Jadi, sisi miringnya itu adalah D atau jarak pusat ke pusat. Jadi, untuk option B ini benar. Tetapi kita lihat untuk option yang C. D sama dengan akar P kuadrat plus RK min RL kuadrat. Ini salah karena ini rumus untuk garis singgung persekutuan luar, tapi salah pada posisi variabelnya. Dan untuk yang option D, yaitu D sama dengan akar P kuadrat min RK min RL kuadrat. Rumus panjang KL jika dipanjang garis singgung persekutuan luar dan P adalah jarak kedua pusat. Jadi ini juga salah. Jadi yang benar itu adalah yang B. Untuk contoh soal selanjutnya di sini nomor 4, indikator soal. Nah, disajikan suatu tabel, siswa dapat menunjukkan dua nilai yang berkaitan dengan konsep garis singgung persekutuan luar dengan tepat. Bentuk soalnya pilihan ganda, untuk level kognitifnya yaitu C3 atau menerapkan. Nah, tingkat kesulitannya ini sedang. Soalnya di sini perhatikan tabel berikut. Untuk panjang radius lingkaran G itu ada 1 cm, 2 cm, dan 4 cm. Untuk panjang radius lingkaran H terdapat 7 cm, 10 cm, dan 11 cm. Nah, untuk jarak G ke H itu nilainya 10 cm, 19 cm, dan 25 cm. Nah, dalam
nilai daripada panjang garis singgung persekutuan luar di sini 8 cm, X cm, dan Y cm. Berdasarkan tabel di atas, nilai dari X dan Y plus 1 berturut-turut adalah. Jadi di sini kita akan menentukan nilai daripada X dan Y-nya. Kita lihat untuk optionnya. Untuk A itu 17 dan 24. Yang B 17 dan 25, C 18 dan 24, D 18 dan 25. Untuk kunci jawabannya di sini yang B. Kita lihat dulu untuk pembahasannya. Untuk pembahasannya di sini kita gunakan rumus garis singgung luar lingkaran atau garis singgung persekutuan luar, yang dimana rumusnya E sama dengan akar D kuadrat min R1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, dimana D yang ini itu jarak antara pusatnya, yang R1 dikurangi R2 ini adalah radius dua lingkaran, dan yang S ini adalah panjang garis singgung luar. Maka yang pertama kita akan mencari nilai daripada X-nya. Nah, dalam mencari nilai X, kita tentukan nilai daripada R2-nya itu 2, R1-nya itu 10, dan D-nya itu 19 dari soal yang ini. Selanjutnya, kita masukkan nilai yang ini ke dalam rumus garis singgung persekutuan luar, yaitu X sama dengan 15 kuadrat plus 10 dikurangi 2 kuadrat, sama dengan 15 kuadrat itu sama dengan 361. 10 dikurangi 2 itu 8. 8 pangkat 2 itu 64. Nah, 361 dikurangi 64 itu sama dengan akar 297. Akar 297 itu sama dengan 17,23. Jika kita bulatkan, ini menjadi 17. Nah, mencari nilai Y plus 1 sekarang. Nah, menentukan nilai R2 itu sama dengan 4, R1 sama dengan 11, dan D sama dengan 25 dari tabel yang ini. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan nilainya, masukkan ke dalam rumus garis singgung persekutuan luar, yaitu Y sama dengan akar 25 kuadrat min 11 dikurangi 4 kuadrat, sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625 dikurangi dengan 11 dikurangi dengan 4, itu hasilnya 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. 625 dikurangi 49 itu sama dengan akar 576. Akar 576 itu sama dengan 24. Jadi, nilai daripada X dan Y plus 1 berturut-turut adalah 17 dan 24 plus 1. Yang ini 24, nilai yang Y-nya itu 24 ditambah dengan 1 menjadi 25. Kita lihat untuk alasan tiap opsinya. Alasan tiap opsi yang pertama di sini yang A 17 dan 24. Kenapa ini salah? Karena kurang teliti dalam mengoperasikan hasil akhir dari Y plus 1. Di sini dia tidak menjumlahkan nilai daripada Y plus 1 dari soalnya. Yang kedua di sini option B 17 ditambah dengan 25. Kita lihat 17 dan 25 ini sudah benar sesuai dalam perhitungan X sama dengan 17 dan Y sama dengan 24, yang dimana Y plus 1 itu sama dengan 25. Untuk option yang C di sini 18 dan 24. Ini kita tidak tahu ya. Oh, dia membulatkan nilai daripada 17,23 ini menjadi 18. Ini salah. Karena ini juga salah. Jadi ketika membulatkan itu, ambil nilai yang di bawahnya. 17,23 berarti ini 17. Kecuali kalau 17,89 atau 93 itu baru di kalau misalkan 17,89 atau 17,98 itu bisa dibulatkan menjadi 18, tetapi karena ini nilainya itu kurang daripada 17,5 dibulatkan ke bawah. Dan untuk 24-nya ini juga terdapat kekeliruan, dia tidak menjumlahkan hasil daripada Y plus 1 dari soalnya. Untuk yang D
18 dan 25. Di sini juga dia membulatkan nilai daripada yang ini tuh ke 18. Ini salah, sama yang 25 ini yang benar, tapi 25-nya benar. Jadi nilai X-nya sama dengan 18 ini menghasilkan garis singgung lebih panjang dari yang seharusnya. Y sama dengan 25 itu benar. Kita lanjut untuk contoh soal selanjutnya ya. Di sini C4 menganalisis terdapat 3 contoh soal, yaitu nomor 5 untuk indikator soal yang pertama untuk menganalisis di sini yaitu siswa dapat mengintegrasikan konsep garis singgung persekutuan dalam dan skala untuk menentukan jarak sebenarnya dari kedua pusat apabila diketahui skala panjang radius dua lingkaran dan panjang garis singgung persekutuan dalam dengan benar. Untuk bentuk soalnya pilihan ganda, level kognitifnya yaitu C4 atau menganalisis, untuk tingkat kesulitannya itu sedang. Kita lihat untuk soalnya. Pada sebuah sketsa dengan skala 1 berbanding 20, tergambar dua lingkaran M dan lingkaran N, yang panjang radiusnya beruntun 2 cm dan 3 cm, serta garis singgung persekutuan dalam yang panjangnya 12 cm. Jarak sebenarnya dari M ke N adalah titik-titik meter. Untuk option yang A, 2,6 meter, untuk option B, 26 meter, untuk option C 260 meter, dan untuk option yang D 2600 meter. Kunci jawabannya di sini yaitu A. Kita lihat untuk pembahasannya. Pada sketsa, dimisalkan D adalah jarak dari M ke N pada denah. P yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam. Untuk RM-nya ini panjang radius lingkaran M, dan Rn-nya ini adalah panjang radius lingkaran N. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan akar P kuadrat ditambah dengan Rm plus Rn kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 2 plus 3 kuadrat. Akar 12 pangkat 2 itu 144 ditambah dengan 2 ditambah 3, 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 144 ditambah dengan 25 itu menjadi 169. Akar dari 169 itu sama dengan 13. Karena jarak dari M ke N pada sketsa adalah 13 cm dan skala sketsanya itu 1 berbanding 20, maka jarak sebenarnya adalah, kita gunakan rumus jarak pada sketsa dibagi dengan skala, yang dimana kita ketahui untuk jarak pada sketsanya itu kita sudah dapatkan yaitu 13 dibagi dengan skala, yaitu skala 1 berbanding 20 atau 1 dibagi dengan 20. Ini sama dengan 13 dikali 20. Ini kan kita bisa pindah ruas kan? 20 per 1 sama dengan 13 dikali 20 itu sama dengan 260 cm, itu sama dengan 260 dibagi 100 meter, sama dengan 2,6 meter. Jadi jawabannya itu 2,6 meter. Kita lihat untuk alasan tiap opsinya. Untuk opsi yang pertama itu 2,6 meter benar. Jadi untuk alasan yang pertama itu sudah benar. Untuk option yang kedua, yang B, 26 meter. Untuk jarak sebenarnya dari M ke N jika skalanya pada denah adalah 1 berbanding 200. Jadi, kalau skalanya itu 1 berbanding 200, baru dia nilainya itu 26 meter. Kita lihat untuk jarak pada sketsanya itu kan kita sudah dapat 13 kan. Nah, untuk skalanya 1 berbanding 200, berarti 13 dikali dengan 200. 13 dikali dengan 200 itu sama dengan 2600 cm. Nah, 2600 cm ini dibagi dengan 100 meter sama dengan 26 meter. Jadi ketika skalanya itu 1 berbanding 200 atau 200 dibagi dengan per 1 nanti, maka hasilnya itu 26 meter. Tetapi pada soal kan terdapat skala 1 berbanding 20. Jadi ini salah. Untuk yang option yang C yaitu 260.
jarak sebenarnya dari M ke N jika skala pada denah adalah 1 berbanding dengan 2000. Sama seperti option B, ketika sketsanya itu 1 berbanding 2000, maka jawabannya itu 260 meter. Dan untuk yang option yang D, 2600, jarak sebenarnya dari M ke N jika skalanya itu adalah 1 berbanding 20.000. Jadi, ketika skalanya itu 1 berbanding 2000, maka hasil daripada jarak sebenarnya itu adalah 2600. Caranya itu tetap sama. Dan untuk soal yang nomor 6, untuk indikator soalnya di sini, siswa dapat mengintegrasikan konsep garis singgung persekutuan luar dan perbandingan untuk menentukan panjang radius salah satu lingkaran. Apabila diketahui panjang radius lingkaran lainnya beserta perbandingannya, panjang garis singgung persekutuan luar dan jarak kedua pusat dengan tepat. Ini untuk indikator soalnya. Kita lihat untuk bentuk soalnya pilihan ganda, level kognitifnya masih sama dengan yaitu C4 atau menganalisis, dan untuk tingkat kesulitannya ini sedang. Kita lihat untuk soalnya, diketahui dua lingkaran S dan T dengan perbandingan panjang radiusnya berurutan 1 berbanding 5. Apabila panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 30 cm dan panjang S dan T itu sama dengan 34 cm, maka panjang radius lingkaran T adalah titik-titik cm. Kita lihat untuk opsi yang A 2 cm, opsi B 4 cm, dan opsi C 18 cm, untuk opsi D 20 cm. Untuk kunci jawabannya di sini yaitu yang D. Kita lihat untuk pembahasannya di sini, kita misalkan RS dan RT berturut-turut panjang radius lingkaran S dan T, yang dimana P adalah panjang garis singgung persekutuan luar dan D adalah panjang daripada ST. Kita gunakan perbandingan radius, yang dimana kita bagi antara RS dibagi dengan RT. Nah, dari soal kita sudah ketahui kan, untuk nilai radiusnya itu 1 berbanding 5. Jadi untuk RS-nya itu 1 dan untuk RT-nya itu 5. Tinggal kita kali silang yang ini menjadi RT sama dengan 5 RS. Maka diperoleh RT dikurangi dengan RS sama dengan akar D kuadrat min P kuadrat. Yang dimana kita ketahui untuk nilai daripada RT-nya itu 5 RS dikurangi RS sama dengan akar 34 kuadrat min 30 kuadrat. Nah, di sini tinggal kita kurang. 5 RS dikurangi 1 RS sama dengan 4 RS. Sama dengan 34 kuadrat itu sama dengan 1156. Dikurangi dengan 30 kuadrat itu sama dengan 900. Jadi, 1156 dikurangi 900 itu akar 256. Akar 256 itu sama dengan 16. Nah, kita bisa bagi 16 dibagi dengan 4. Dengan kita bagi ruas kiri 4, ruas kanan 4. Jadi, hasil daripada ini itu tinggal RS. Kita bagi dengan 4, hasilnya 4. Maka hasil daripada RS itu sama dengan 4. Kita juga bisa gunakan rumus garis singgung persekutuan luar, yang dimana rumusnya ini, nanti rumusnya yang ini itu tinggal kita masukkan nilai daripada yang tadi. Jadi, panjang radius lingkaran T adalah RT sama dengan 5 RS, yang dimana tadi untuk nilai RS-nya itu kita sudah dapatkan 4, tinggal kita masukkan. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 cm. Jadi untuk nilainya itu 20 cm. Kita lihat untuk opsi yang pertama. Untuk opsi yang A 2 cm. Ini salah karena panjang radius lingkaran S atau RS jika RS berbanding RT itu sama dengan 1 berbanding 9, bukan 1 berbanding 5. Dan untuk yang B 4 cm. Ini salah karena panjang radius lingkaran S dan RS itu kan yang diminta itu soal yang RT. Jadi untuk option yang C yaitu 18 cm. Ini salah karena panjang radius lingkaran T atau RT jika RS berbanding dengan RT itu sama dengan 1 berbanding 9. Sama seperti option yang A. Jadi tinggal kita masukkan nilainya yang ini nanti.
yang RT sama dengan 9 dikali 2 itu sama dengan 18. Jadi untuk option yang C ini juga salah. Dan untuk yang option D itu benar, 20 cm. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 7, di mana indikator soalnya di sini, siswa dapat mengintegrasikan konsep garis singgung persekutuan luar dan luas gabungan bangun datar untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Apabila diketahui panjang radius dua lingkaran dan jarak kedua pusat dengan benar. Bentuk soalnya pilihan ganda dan level kognitifnya itu masih sama, yaitu C4 atau menganalisis. Nah, untuk tingkat kesulitannya ini Sugar, untuk soalnya di sini perhatikan gambar berikut dengan seksama. Berdasarkan gambar 1.2, taksiran luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm². Kita ketahui bahwa akar 33 itu bisa dibulatkan menjadi 5,7 dan nilai daripada V itu kita sudah ketahui yaitu 3,14. Maka kita lihat untuk option yang pertama di sini yaitu A 228 cm², yang B 285 cm², yang C 341,04 cm², yang D 398,04. Kunci jawabannya di sini yaitu yang D. Kita lihat untuk pembahasannya. Misalkan RE dan RF berurutan panjang radius lingkaran E dan F, yang dimana P itu panjang garis singgung persekutuan luar dan jarak D dua pusat atau D adalah jarak dua pusat, maka hitunglah panjang garis singgung luar P, yang dimana kita menggunakan rumus dari garis singgung persekutuan luar, yang ini P sama dengan akar D kuadrat dikurangi RF dikurangi RE kuadrat. Kita ketahui bersama untuk nilai daripada D ini sama dengan 29. Untuk nilai daripada persekutuan luarnya yang ini, untuk titik E dan titik F, nilai daripada D. Untuk nilai daripada RE dan RF di sini yaitu untuk RE 8, yang ini RE, dan RF itu 12 cm. Nilai yang tadi kita masukkan ke dalam rumus garis singgung persekutuan luar, yaitu akar 29 kuadrat min 12 dikurangi 8 kuadrat. Akar 29 kuadrat itu sama dengan 841 dikurangi 12 dikurangi 4 itu sama 12 dikurangi 8 itu sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, 841 dikurangi 16 itu sama dengan 5 akar 33. Tadi di soal sebelumnya kita ketahui kalau akar 33 itu bisa dibulatkan menjadi 5,7. Jadi di sini nilainya itu adalah 28,5. Nah, selanjutnya kita hitung luas dari daerah trapesiumnya, yang dimana dari luas daerah trapesiumnya itu yaitu yang RE ditambah dengan RF dikali dengan P dibagi 2. Sama dengan tinggal kita masukkan nilai daripada RE-nya 8, RF-nya 12, dan nilai daripada P-nya ini adalah 28,5. Dibagi dengan 2, sama dengan 20, 8 plus 12, 20, dikali dengan 28,5 dibagi dengan 2. 20 dikali 28,5 dibagi 2 itu sama dengan 285. Selanjutnya kita hitung luas daripada 1/4 lingkaran F atau yang ini. Yang ini. Kita akan menghitung yang ini, yang dimana hitung luas dari lingkaran F itu sama dengan 1/4 VR kuadrat F, yang dimana kita ketahui kalau nilai daripada VR kuadrat itu sama dengan 3,14. Untuk nilai daripada F-nya di sini yaitu 12 kuadrat. Untuk nilai daripada RF-nya. V-nya itu kan 3,14. RF-nya itu, kita lihat RF-nya itu yang ini 12 cm. 12 cm dikuadratkan menjadi 12 kuadrat sama dengan 1/4 3,14 dikali 12 kuadrat itu sama dengan 144. Tinggal kita operasikan, ini akan menghasilkan 113,04.
Nah, selanjutnya kita gabungkan kedua ruas antara luas arsiran yang ini dan yang ini. Kita gabungkan, kita jumlahkan menjadi yang dimana luas trapesium ditambah dengan luas setengah lingkaran F. Yang dimana luas trapesiumnya itu kan yang ini. Yang ini itu luas dari trapesiumnya yang ini 285 ditambah dengan 113,04. Hasilnya itu 398,04 cm kuadrat. Jadi, untuk taksiran luas daerah yang diarsir itu adalah 398,04 cm kuadrat. Kita lihat untuk alasan tiap opsinya. Untuk yang A, 228 cm kuadrat. Nah, di sini dia cuma mencari luas arsiran yang dimana ini sama dengan luas persegi panjang. Nah, dia cuma mengoperasikan untuk RE-nya saja dikali dengan luas persegi panjang. Jadi, di sini salah karena daerah yang diarsir adalah persegi panjang dengan tinggi RE sama dengan 8, padahal bentuk trapesium dan seperempat lingkaran. Jadi, option A itu salah. Untuk option yang B, 285 cm kuadrat. Di sini dia cuma mengoperasikan luas dari trapesiumnya saja. Hanya menghitung luas trapesium, belum menambahkan 1/4 lingkaran di ujungnya yang ini. Jadi ini belum lengkap hasilnya. Dia cuma mengoperasikan bagian yang ini. Dia belum mencari nilai daripada hitungan luas seperempat dari lingkaran F-nya. Jadi ini juga salah. Untuk yang C, di sini luas arsiran sama dengan luas persegi panjang ditambah dengan luas 1/4 lingkaran F. Ini juga salah karena di sini dia cuma mengoperasikan dia menggunakan luas persegi panjang, bukan trapesium. Baru dia tambahkan dengan 1/4 lingkaran. Karena ini adalah salah dari luas persegi panjangnya karena kita menggunakan luas dari trapesium. Di sini untuk gambarnya yang ini kan gambar trapesium kan, bukan persegi panjang. Jadi itu optionnya juga salah. Jadi untuk yang D yaitu 398,04 cm kuadrat. Ini benar karena tadi kita sudah jelaskan kan untuk yang penjelasannya ini. Baik, untuk contoh soal selanjutnya di sini nomor 8 yang dimana indikator soalnya yaitu siswa dapat memformulasikan panjang sabuk lilitan minimal untuk susunan tertentu dari objek berpenampang lingkaran yang identik dengan benar. Bentuk soalnya itu pilihan ganda, untuk level kognitifnya itu C5 atau sintesis. Untuk tingkat kesulitannya itu juga sudah. Untuk soalnya di sini, di depo Pertamina Ampenan, Hendra melihat banyak drum minyak berukuran yang sama yang tersusun berjajar saling menempel seperti gambar berikut. Untuk mengamankan posisi drum, ia ingin mengikat seluruh barisan dengan sabuk yang membungkus dari luar. Jika terdapat N drum yang dimana N-nya itu lebih besar atau sama dengan 2 dan masing-masing memiliki jari-jari R, maka panjang sabuk minimal yang dibutuhkan adalah, kita lihat untuk optionnya yaitu yang A, E sama dengan 4, buka kurung N-1 dikali dengan R plus VR. Untuk yang option B, E sama dengan 4 dikali N kali R plus VR. Untuk option C, E sama dengan 2 kali N-1 kali R plus 2 VR, dan yang D itu E sama dengan 4 dikali dengan N-1 dikali R plus 2 VR. Kunci jawabannya di sini yang benar itu adalah D. Kita lihat untuk pembahasannya di sini. Nah, di sini kita diminta menentukan panjang sabuk minimal yang bisa dililit N. Yang bisa melilit N buah drum yang berjajar secara horizontal.
Nah, sabuk tersebut harus menempel di bagian samping tiap drum yang melengkung di bagian ujung kiri dan kanan. Jadi rumusnya nanti kita misalkan R adalah panjang radius penampung dan S adalah panjang sabuk minimum atau minimal. Jadi di sini di gambar ini kita disuruh bayangkan memiliki beberapa drum minyak yang ukurannya itu sama di sini. Nah, ini tersusun saling menempel kan satu sama lain seperti gambar 1, 2, dan 3 yang ini. Nah, tujuannya adalah kita ingin mengikat semua drum tersebut dengan sabuk yang melingkari bagian luar agar posisi aman dan tidak tergeser. Nah, ini kita akan tarik atau kita akan beri sebuah sabuk agar drum yang ini dan yang satu dan drum yang kedua ini tidak terpisahkan. Jadi, sabuk ini akan melilit dari atas ke bawah yang ini, lalu memutar kedua ujung barisan drum. Untuk mengetahui berapa banyak sabuk yang dibutuhkan, nah di sini kita akan membaginya menjadi dua bagian utama. Yang pertama bagian lurus, yang ini, dan bagian yang kedua yaitu yang melengkung. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagian lurusnya. Karena drum-drum ini saling menempel, sabuk akan berjalan lurus di atas dan di bawah setiap sambungannya. Yang ini. Benar kan? Nah, setiap sambungan ini menyambung 4 kali jari-jari. Ini jari-jari pertama, jari-jari kedua, jari-jari ketiga, jari-jari keempat. Berarti terdapat 4 kali jari-jari drum, yaitu 2R di atas dan 2R di bawah. Nah, jika ada N drum, N-nya itu maksudnya banyaknya drum atau lingkaran itu disambungkan, jadi total panjang bagian lurus adalah 4 kali N drumnya, atau 4 kali N-1 dikali R. Paham nggak maksudnya? Nah, di sini kan 4R ini kan 1, 2, 3, dan 4. Nah, 2 VR-nya ini terdapat dari yang ini. Terdapat 2 buah drum, dan V-nya juga 2, R-nya juga 4 di sini kan. Nah, 4R. Yang di sini terdapat 2V dan 2R. Dan 4R. Nah, untuk N yang ketiga di sini itu kan S-nya itu sama dengan 8R. Dari mana 8R-nya ini? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk nilai daripada 2VR-nya yang ini itu, yang ini kan terdapat 2 VR di sini. Nah, dari sini ini juga terdapat 12R. Tinggal kita hitung banyaknya R yang di atas dengan banyaknya R yang di bawah. Jadi, selanjutnya kita akan menjumlahkan kedua bagian dalam rumus panjang sabuk minimum, yaitu yang dimana S sama dengan 4. Yang ini yang kita lihat itu kita fokuskan yang di yang N-nya yang 2. Nanti untuk yang N-nya 3, 4, 5, sampai seterusnya itu kita bisa gunakan rumus. Tetapi kita gunakan yang N-nya itu 2, yang paling kecil. Jadi di sini S sama dengan 4 N-1 R plus 2 VR di sini. Nah, di sini nanti. Nah, inilah rumus yang digunakan untuk menghitung panjang sabuk minimal yang diperlukan. Yang di sini jadi diperoleh pola bilangan sedemikian sehingga untuk N drum, N itu lebih besar atau sama dengan 2. Dibutuhkan panjang sabuk minimal yaitu S sama dengan 4 N-1 R plus 2 VR. Jadi, ketika kita mau mencari untuk nilai N-nya itu 3, 4, 5, tinggal kita gunakan rumus yang ini. Tidak kita gunakan, jadi tidak susah untuk menghitung nilai daripada
R-nya yang ini nanti sebanyak mungkin kan, yang ini. Nanti tinggal kita gunakan rumus yang ini. Jadi untuk alasan tiap opsinya di sini yaitu yang A, E sama dengan 4 dikali N-1R plus VR. Nah, di sini untuk 4 dikali N-1R, ini panjang total bagian ruas antara N room. Ini sudah benar, tetapi salah dalam menghitung keliling VR-nya yang ini. Karena terdapat 2,5 keliling di ujung kiri dan ujung kanan. Ini 2 VR, terdapat 2 VR. Nah, kita lihat option yang B. E sama dengan 4 dikali N min R plus VR. Nah, di sini sudah jelas salah kan? Karena salah hitung bagian lurus dan kelilingnya. Di sini dia gunakan 4N dikali R. Nah, ini menyeratkan semua drum bukan antar ruang, jadi terlalu panjang. Salah dalam menghitung keliling VR juga karena terdapat 2,5 keliling di ujung kiri dan ujung kanan. Dia tidak menghitung dari 2,5 kelilingnya yang ini. Sama seperti option A. Kita lihat untuk option yang C. E sama dengan 2 dikali N-1R plus 2 VR. Nah, di sini dia salah perhitungan di bagian 2 dikali N-1R. Karena 2 VR-nya ini, karena yang ini kan benar, untuk 2 VR-nya ini benar. Tetapi untuk 2 N-1 ini salah, seharusnya 4N kali R. Ini salah ya, 4 kali N min di sini, min R, bukan 2 di sini, bukan 2 di sini. Nah, untuk option yang D yaitu E sama dengan 4 dikali N-1R plus 2 VR. Nah, inilah rumus dari drumnya yang tadi. Ini sudah benar karena 4 dikali N-1R itu total panjang bagian lurus antara N drum. Dan untuk 2 VR yang ini itu 2,5 keliling di ujung kiri dan ujung kanan. Jadi ini sesuai dengan penjabaran logis pada gambar yang ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal yang terakhir di sini yaitu soal nomor 9. Indikator soal. Disajikan contoh jawaban dari suatu persoalan garis singgung persekutuan luar. Siswa dapat menyalahkan bagian yang keliru dari jawaban tersebut dan mengoreksinya dengan tepat. Untuk bentuk soalnya di sini pilihan ganda, untuk level kognitifnya yaitu C6 atau mengevaluasi. Tingkat kesulitannya itu sukar. Untuk soalnya perhatikan cara Denny menjawab suatu persoalan tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, di sini untuk soalnya diberikan lingkaran C dan D dengan panjang radius berturut-turut 4 cm dan 13 cm. Bila panjang garis singgung persekutuan luarnya 0,4 meter, maka jarak C ke D adalah, untuk jawaban Denny di sini diketahui RC sama dengan 4 cm, RD sama dengan 16 cm, untuk P sama dengan 0,4 meter. Bila diganti atau dijadikan cm menjadi 40 cm. Nah, ditanyakan D sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya di sini D sama dengan akar RD dikurangi RC kuadrat plus P kuadrat sama dengan akar 13 dikurangi 4 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. Nah, di sini akar daripada 9 kuadrat itu 81 ditambah dengan 40 kuadrat itu sama dengan 160. Jadi 81 ditambah dengan 160 itu menjadi akar 241. Jadi jarak C ke D adalah akar 241. Nah, untuk soalnya di sini, berdasarkan perhitungan di atas, kesalahan paling awal yang dilakukan ini beserta koreksinya yang tepat adalah, berarti di sini kita akan mengoreksi pekerjaan Denny itu benar atau salahnya. Kita lihat untuk opsi yang pertama. A, baris ke-7 diganti dengan D sama dengan akar 121 ditambah dengan 1600. Yang B, baris ke-7 diganti dengan D sama dengan akar 81 ditambah dengan 1600. Yang C, baris ke-9 diganti dengan jadi jarak C ke D adalah 40 cm, 41 cm. Yang D, baris ke-9 diganti dengan jadi jarak C ke D adalah akar 1721 cm. Nah,
Kunci jawabannya di sini yang B. Kita lihat untuk pembahasannya. Kesalahan paling awal yang dilakukan Denny adalah hasil hitung 40 kuadrat yang keliru pada D sama dengan akar 81 ditambah dengan 160 atau baris ke-7. Kita lihat baris yang ke-7 di sini. Yang ini. Seharusnya 40 kuadrat itu sama dengan 1600. Jadi kesalahan pada baris ke-7 dikoreksi menjadi D sama dengan del akar 81 ditambah dengan 1600. Jadi di sini Denny jadi di sini Denny terdapat kekeliruan dalam menghitung 40 kuadratnya. Seharusnya itu 40 kuadrat itu sama dengan 1600, bukan 160. Jadi, kita lihat untuk alasan tiap opsinya. Untuk opsi yang pertama, baris ke-7, diganti dengan D sama dengan 121 ditambah dengan 1600. Kok bisa jadi 161, 121? Ini salah angka, selisihnya radiusnya itu seharusnya 81, bukan 121. Kita lihat untuk alasan tiap opsinya di sini, yaitu yang A, baris ke-7 diganti dengan D sama dengan 121 ditambah 1600. Kok bisa? Kita lihat untuk 121 di sini, kalau 13 dikurangi 4 itu sama dengan 9. 9 pangkat 2 itu 81, benar kan? 81. Jadi ini salah angka selisih radiusnya, seharusnya 81 bukan 121. Kita lihat untuk opsi yang B, baris ke-7 diganti dengan D sama dengan 81 ditambah 1600. Jadi inilah jawaban yang benar, yaitu karena 40 kuadrat atau 40 pangkat 2 itu sama dengan 1600, bukan 160. Untuk yang opsi yang ke-C, yaitu baris ke-9 diganti dengan jadi jarak C ke D adalah 41. Yang ke-9 yang ini. Berarti untuk opsi C-nya itu dia menyederhanakan akar daripada 21. Kita lihat. Tetapi kesalahan terakhir yang dilakukan Denny beserta koreksinya yang tepat. Tetapi yang 41 ini kan hasil daripada akhirnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah kesalahan yang awal. Jadi yang C ini terdapat kekeliruan di sini. Jadi ini juga salah. Untuk option yang D, baris 9 diganti dengan jadi jarak C ke D adalah akar daripada 1721 cm. Ini sudah jelas salah. Karena di sini 81 plus 1160. Oh, ini juga terdapat kesalahan karena terakhir yang dilakukan ini beserta koreksinya yang tepat jika RC sama dengan 3 cm dan RD sama dengan 14 cm. Tetapi ini kesalahan terakhir, bukan kesalahan awal. Jadi yang barisan D dan barisan C ini mengoreksi kesalahan Denny di bagian akhirnya. Jadi yang benar itu yang B. Sekian untuk contoh soal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.